Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hendra Wahyuni Official, yang mana dalam channel ini khusus untuk pembahasan informasi-informasi terkait yang dibutuhkan oleh para pejuang PTN. Bagi kalian yang belum subscribe di channel ini ataupun bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon untuk dibantu subscribe, karena dengan subscribe kalian itu akan memotivasikan saya untuk memberikan informasi-informasi ataupun mengupload video-video yang kalian butuhkan sebagai pejuang PTN. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang KIP kuliah. Mungkin ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelamar ataupun pendaftar KIP kuliah pada tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa program KIP kuliah ini adalah program terbaru yang diadakan ataupun yang diberikan oleh pemerintah kepada calon mahasiswa yang akan mendaftar di tahun 2020 ini. Ya, ini mungkin adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon pelamar ataupun pendaftar KIP kuliah. Yang pertama, apakah KIP kuliah gratis? KIP kuliah merupakan pembiayaan sebagai berikut. 1. Pendaftaran KIP kuliah tidak dikenakan biaya. 2. Bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi. Kemudian 3. Subsidi biaya hidup sebesar 700.000 per bulan yang disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di masing-masing wilayah. Inilah 3 manfaat daripada KIP kuliah itu sendiri ya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan, apa saja syarat pendaftaran KIP kuliah tahun 2020? Persyaratan untuk pendaftar program KIP kuliah tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1. Penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Artinya yang tahun 2018 dan 2019. Kemudian yang kedua, syaratnya memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Artinya selain kita memang memiliki ekonomi yang terbatas, kemudian juga memiliki potensi yang baik, nilai akademik ataupun nilai rapor, nilai perolehan ijazah ataupun nilai-nilai selama kita sekolah itu baik, maka ini adalah syaratnya. Kemudian yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa dan diterima PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B, dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Maksudnya di sini adalah kalian akan bisa menerima KIP kuliah apabila kalian diterima di PTN sebagai mahasiswa baru ataupun di PTS, dengan catatan prodi yang kalian pilih ataupun yang lulus kalian itu adalah yang berakreditasi A atau B, dan ada juga beberapa kampus yang memiliki pertimbangan jika prodi C untuk kampus mereka tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapankah pengumuman penerima KIP kuliah? KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang lulus seleksi masuk PT, sehingga pengumumannya adalah selepas Anda mendaftar ulang sebagai mahasiswa di perguruan tinggi terkait. Setelah mendaftar ulang, Anda akan diverifikasi kelayakan sebagai penerima KIP kuliah. Di dalam proses daftar ulang, semua pendaftar KIP kuliah yang sudah mendaftar sesuai prosedur dibebaskan dari biaya daftar ulang dan biaya pendidikan lainnya. Artinya di sini pengumuman untuk penerima KIP kuliah itu akan diumumkan di PTN ataupun di perguruan tinggi masing-masing jika seandainya kalian lolos melalui jalur seleksi yang disediakan oleh PTN tersebut. Apabila kalian tidak lolos di PTN tersebut, maka itu tidak akan mendapatkan KIP kuliah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika mendaftar KIP kuliah dan ternyata setelah diverifikasi saya tidak layak, apa yang akan terjadi? KIP kuliah ditujukan secara eksklusif hanya untuk mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi.
siswa yang secara akademik unggul tapi mampu secara ekonomi tidak diperkenankan untuk mendaftar. Dalam hal Anda mendaftar KIP kuliah dan ternyata tidak layak menerima karena ternyata mampu secara ekonomi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika dianggap kelalaian ringan atau tidak sengaja, tidak akan ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah, namun dianggap sebagai mahasiswa reguler. Jadi kalau seandainya ada kelalaian sedikit dalam hal kita pengisian biodata KIP kuliah, kemudian karena kita tidak sengaja, itu tidak akan menutup kita kemungkinan kita bisa kuliah di tempat tersebut. Namun jika seandainya kelalaian yang kita buat itu memang dengan sengaja, ataupun mengurangi daripada penghasilan orang tua, ataupun upload foto yang bukan foto rumah kita, kemungkinan itu kita akan dianggap gugur sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Jika dianggap di sini bisa kita perhatikan di nomor 2, jika dianggap melakukan pengisian data yang tidak benar secara sengaja atau pemberian bukti pendukung yang tidak sah, dapat dibatalkan status dalam seleksi masuk PTN. Artinya kalau seandainya kedapatan kita memang dengan sengaja memberikan bukti-bukti ataupun foto-foto pendukung yang bukan milik kita, ataupun kita mengupload rumah, kemudian kita mengupload data ekonomi orang tua, ataupun kalian itu dengan sengaja memanipulasikan data, itu kalian akan dianggap sebagai mahasiswa di PTN tersebut. Kemudian ini juga banyak ditanyakan, apakah mahasiswa aktif boleh mendaftar? Saat ini KIP kuliah dikhususkan hanya untuk calon mahasiswa atau lulusan SMA sederajat, tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Untuk mahasiswa di PTN ataupun PTS, ini bagi mahasiswa yang saat ini sudah menempuh semester 2 ataupun sudah menjadi statusnya mahasiswa. Bagi kalian itu telah disediakan beasiswa ataupun bantuan biaya pendidikan peningkatan potensi akademik, yaitu dengan nama PPA, melalui bagian kemahasiswaan masing-masing di perguruan tinggi kalian masing-masing. Berarti untuk KIP kuliah ini hanya untuk calon mahasiswa yang akan mendaftar kuliah pada tahun 2020 ataupun tahun berjalan. Kah itu mahasiswa yang tamatnya tahun 2018, 2019 ataupun yang baru lulus yaitu di tahun 2020. Itu diperbolehkan untuk mengikuti ataupun mendaftar KIP kuliah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, saya adalah alumni SMA ataupun sederajat, apakah boleh mendaftar KIP kuliah? Di sini sangat jelas dikatakan bahwa peserta KIP kuliah adalah lulusan SMA atau sederajat, apakah itu MA ataupun SMK ataupun lain-lain, tahun lulus 2020, 2019 dan 2018 yang belum menjadi mahasiswa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah penerima KIP kuliah bisa pindah prodi ataupun daftar KIP kuliah lagi? Penerima KIP kuliah tidak diperkenankan untuk mendaftar KIP kuliah kembali di tahun selanjutnya, baik di PT yang sama ataupun di perguruan tinggi yang lain. Hal yang sama juga berlaku untuk pindah program studi. Penerima KIP kuliah tidak diperkenankan untuk pindah program studi. Artinya jika kalian sudah lolos di PTN A, kemudian di prodi yang A, kemudian kalian itu tidak boleh untuk pindah prodi ataupun untuk mendaftar lagi KIP kuliah di tahun selanjutnya, itu tidak diperkenankan lagi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, saya penerima KIP kuliah, apakah boleh mendaftar beasiswa selain KIP kuliah? Mahasiswa penerima KIP kuliah dapat mengajukan beasiswa lainnya asalkan sumber dana beasiswa berbeda dengan KIP kuliah, yaitu kalau KIP kuliah itu melalui dana APBN. Ya, mungkin di sini ada pertanyaan, saya penerima KIP kuliah, apakah boleh menikah? Pada prinsipnya hal menikah tidak diatur oleh kami. Namun pada saat menikah kewajiban pembiayaan Anda tentu sudah beralih ke suami Anda, yang mana kami melihat bisa jadi status Anda sudah tidak termasuk ataupun tidak mampu karena ada dukungan pembiayaan dari suami. Dalam hal tersebut ada pemberhentian.
tidak ada sanksi khusus yang diatur dalam buku pedoman, kecuali memang jika ada kontrak belajar dengan perguruan tinggi. Artinya di sini bagi yang menerima ataupun yang penerima KIP kuliah kemudian kalian sudah menikah, itu bukan sebuah kebijakan ataupun sebuah aturan yang diatur oleh pihak daripada KIP kuliah ini. Namun apabila di sebuah kampus tersebut ada syarat bahwa yang mahasiswanya yang sudah menikah itu dianggap ataupun diberhentikan sebagai mahasiswa, baru itu akan terputus. Tapi kalau seandainya tidak ada kampus yang seperti itu, berarti kalian aman dan kalian akan mendapatkan beasiswa itu. Kemudian ini juga sangat banyak ditanyakan oleh para pendaftar, bagaimana NIS nasional tidak terdaftar. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan NIS nasional itu tidak terdaftar. Yang pertama, siswa tersebut memiliki NPSN yang berbeda dengan sekolah pengusul karena satu, jenjang sekolah masih jenjang SMP, kemudian pindah sekolah tetapi NPSN belum terupdate. Ini biasanya terjadi di data Dapodik karena siswanya adalah siswa SMP, berarti kalau SMP itu datanya adalah data Dapodik. Apabila kalian belum dikeluarkan dari SMP tersebut dan selama kalian di SMA belum diupdate, maka itu akan tidak bisa. Kemudian pindah sekolah, kalian sudah pindah ke satu sekolah, kemudian sekolah tersebut belum menarik data kalian di Dapodik, itu bisa jadi kalian tidak akan terdaftar NIS-nya. Kemudian yang selanjutnya, siswa tersebut bukan lulusan 2018 atau 2019 ataupun 2020. Solusinya melakukan update data ke PD SPK. Ini dilakukan oleh operator sekolah kalian masing-masing, operator Dapodik. Tanyakan kepada operator Dapodik bagaimana ataupun minta ke mereka untuk mengupdate data ke PD SPK. Kemudian pertanyaan selanjutnya, email reset password tidak terkirim. Artinya kalian sudah mendaftar namun emailnya itu belum masuk ke kalian ataupun pesan daripada pihak KIP kuliah itu belum masuk. Beberapa penyebab email reset kode registrasi tidak diterima. Satu, masuk folder spam. Mohon cek folder spam yang ada di email kalian. Kemudian email tidak aktif ataupun email yang kalian isikan itu salah. Ini mungkin sangat fatal ya kalau seandainya kita mengisi email itu dengan angka ataupun dengan huruf yang salah. Kemudian 3, email provider menolak email yang dikirim oleh sistem KIP kuliah. Folder inbox email penerima penuh. Kosongkan segera inbox Anda. Jika kalian sudah banyak memiliki inbox ya mungkin sudah penuh ya, kalian hapus sebagian. Apabila kalian masih belum menemukan email reset kode akses, mohon kontak helpdesk KIP kuliah. Ya, ini adalah nomor daripada ataupun pihak yang bisa dihubungi untuk KIP kuliah. Ini silakan kalian ikuti ini ataupun kalian hubungi mereka. Kemudian ada juga yang sudah melakukan ataupun sudah menghubungi pihak daripada helpdesk. Mengapa pertanyaan saya tidak dijawab? Misalkan kalian sudah mengirim ataupun menghubungi pihak helpdesk daripada KIP kuliah, namun jawaban kalian itu ataupun pertanyaan kalian itu tidak dijawab. Untuk memaksimalkan layanan, helpdesk KIP kuliah tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Pertanyaan yang sama dengan yang terdapat di halaman tanya jawab website bidik misi. Artinya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum ataupun yang sudah dijawab oleh pihak daripada KIP kuliah itu sendiri. Jika kalian bertanya dengan pertanyaan hal yang sama, maka mereka tidak akan menjawab. Kemudian 2, pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan etika ataupun kaidah umum, bersifat memaksa, memaki, sara dan sebagainya. Artinya jika kalian ingin bertanya kepada mereka, mohon dengan etika yang baik ataupun yang sopan santun. Misalkan yang terhormat helpdesk KIP kuliah, kemudian diucapkan bagi yang muslim diucapkan assalamualaikum, bagi yang non muslim ya mohon diucapkan selamat pagi, selamat siang ataupun selamat malam. Kemudian setelah itu baru kalian tanyakan, perkenalkan diri kalian dulu, misalkan nama saya, nisen saya, kemudian asal sekolah saya, kemudian alamat saya, mohon sedetail itu kalian tanyakan.
ataupun kalian berikan informasi tentang kalian, kemudian baru kalian suguhkan pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Namun catatannya, pertanyaannya jangan pertanyaan yang sudah banyak ditanya oleh orang lain ataupun yang sudah ada di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya tidak memiliki KIP ataupun KKS, apakah saya bisa mendaftar KIP kuliah? Dalam hal ini, siswa yang belum memiliki KIP atau orang tua ataupun wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mengikuti program KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua ataupun wali sebesar 4 juta atau pendapatan kotor gabungan orang tua ataupun wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 750.000 per orang. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang NIK. NIK tidak sesuai dengan data identitas Anda. Harap pastikan kembali NIK yang Anda tuliskan. Pesan tersebut muncul apabila saat proses pendaftaran NIK yang diinput oleh siswa berbeda dengan NIK yang tercatat di Dapodik Kemdikbud. Mohon koordinasi dengan operator Dapodik ataupun emis di sekolah masing-masing untuk melakukan perbaikan data tersebut di Dapodik Kemendikbud. Artinya di sini mungkin sangat banyak terjadi kekeliruan ataupun sangat banyak terjadi permasalahan dikarenakan data yang diinput di data Dapodik itu tidak sama dengan data yang aslinya. Ada beberapa sekolah ataupun ada beberapa operator yang melakukan penginputan NIK itu yang salah. Saya tidak menyalahkan daripada operator itu sendiri, mungkin karena data yang Dapodik itu adalah data daripada hasil tarikan daripada SMP ataupun MSen, sehingga ada beberapa NIK yang memang dilewatkan ataupun terlupakan. Jadi bagi kalian yang menemukan hal yang seperti ini, mohon coba koordinasi dengan operator Dapodik di sekolah kalian. Kemudian bagi para alumni tahun 2018 dan 2019, silahkan bisa melakukan pengajuan perbaikan di verbal lulusan di alamat, ya ini alamatnya, kita coba buka. Ini adalah alamat untuk yang bagi alumni. Bagi kalian yang alumni itu mohon ditulis data-data ini. Nah, kemudian nanti kalian cek statusnya. Mungkin di video saya berikutnya itu saya akan mencoba mengecek data alumni daripada salah satu siswa di sekolah saya dengan data yang sama dengan Dapodik. Kemudian saya coba isikan di sini apakah datanya itu terbaca ataupun tidak. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.